Hey YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Yang keberapa ini? Ada di sini yang di display ini apa nih? Ini bajunya Motomobi merchandise gitu. Wow. Ya, model baru. Ya ini sisa. Ini yang kemarin masih ada, terus juga ada yang polo shirtnya, ada topi kayak mamang begini, ada gitu ya. Kalau mau ada di situ di Motomobi merch itu ada di Tokopedia. Nah, tapi kalau yang ini adalah barang yang spesial gitu karena ini bisa mematikan baterai Lithium. Kalau kebakar. Nah, baterai lithium itu kan susah ya dipademin pakai apar yang abu. Betul, dan tidak boleh sembarangan, jangan disiram air. Jangan disiram air, beki gede itu si apinya. Cuma itu apa? malah tambah gede. Nah, ini yang bisa matiinnya. Nah, kalau handphone kebakar itu kan lithium. Nah, ini juga yang bisa matiin. Berarti harus dibawa-bawa. Harus dibawa-bawa kemana-mana di ransel gitu. Nggak mungkin. Bukannya mamang tiap hari bawa ini? Iya. Ini sebagai koleksi, makanya saya peluk juga. Ikut-ikutan meluk nih. Iya. Nah, belinya di situ juga nih. Nih, ada Instagramnya juga tuh di Motomobi Goods namanya. Oke. Next kita baca beritanya. Jadi ada all new BMW X2 M35i dengan spesifikasi yang baru. Seru. Tanda seru. Iya, tanda seru. Tanda seru. Ya harus pakai tadi begitu. Ya. Jadi kami, ya bukan saya dan mamang sih, lebih tepatnya. Ya. Ya, Kami semua diwakilkan berjumpa dengan BMW X2 yang terbaru di ajang Japan Mobility Show 2023 yang kasihan nggak kemarin. diajak. Kasihan nggak diajak. Mamang juga. Sama. Ya, nah yang ditampilkan di sana di Jepang itu adalah varian X2 M35i dengan sistem penggerak paroda M35. M35i. Iya, 35i. Jadi apa sih perbedaannya, Mamang, pada varian ini tuh? Jadi pada eksterior tuh ada aksesoris BMW M, karena kan varian yang ini ya buat orang yang ingin bergaya. Iya. Gitu banget ya. Iya. Jadi di bagian bumper, di bagian bawah tuh ada splitternya, jadi tuh mengarahkan angin untuk membantu aerodinamika. Ya, membelah gitu kan. Nah, terus di bagian sampingnya dia ada spion khusus, terus kemudian di fendernya dia sudah diisi dengan velg berukuran 21 inci buatan BMW M. Gila ya. Sekarang tuh rata-rata BMW gitu ya, 21 inch gitu ya. Iya, gede-gede. Mobil-mobil modern gak sih? Iya. Premium. Bannya makin tipis. Makin tipis. Padahal tebel-tebel juga enak. Nah, seperti di iX2 ini interiornya termasuk luas. Dan khusus untuk varian ini, X2 M35i X-Drive. Ya, itu menggunakan mesin 4 silinder 2000 cc. Ya, 4 silinder lagi. Ya, sekarang downsizing paman, makin kecil, tapi kecil-kecil efisien. Itu Iya juga sih. penting. Itu sih yang dikejar ya. Iya. Size doesn't matter ya. Size doesn't matter. Tenaga adalah performanya. Iya, betul. Kalau di pasar Eropa dia tenaganya sampai 300 horsepower. Adun. Tapi kalau di pasar global dia sampai 317. Wow. Biasanya Indonesia, Gede loh iya. Mungkin karena nggak pakai emisi-emisi kali. Oh, iya. Berarti Indonesia masuknya kemungkinan Harusnya yang global 317. ya. 317 Asik nih. horsepower. Kalau masuknya asik. Tenaga jaran. Iya. Tenaga Masuk lah jaran. paling tahun depan. Iya. Ya, jadi ditunggu ya. Beda 17 HP sama kijangnya Mamang ya? Iya. Nah, iya, sudah terbukti mengalahkan Mustang. Senggol dong. Ada Mustang nih, Mang, keber, Mang. Udah kijang nih senggol. Honda Prologue mungkin mulai dijual tahun depan. Pabrikan asal Jepang nih, Honda ya, mengklaim siap menjual Honda Prologue. Hal ini kelihatan saat gelaran Japan Mobility Show 2023. Lagi panen tuh kemarin Iya, konten yang ya. lagi-lagi kami tidak Diajak ya. tapi ada tim otomobil Iya, yang siap. sana ada lah. Nih ya, Ya. Prologue ini kalau di Jepang merupakan SUV listrik pertama Honda. Dan katanya rencananya akan dijual di kawasan Amerika mulai tahun depan. Aduh, ini kenapa sih nggak pernah masuk dulu? Nah ya, SUV ini katanya punya desain eksterior baru dengan ground clearance yang sesuai di berbagai kondisi jalan. Oh, udah disiapin. Indonesia udah. Nah, desain interiornya juga luas, nyaman, juga dipenuhi fitur teknologi kekinian. Nah, kan? itu mungkin tuh alasannya kenapa tidak dijual di Indonesia. Dicopotin.
Nah, Honda Prologue ini menggunakan platform kendaraan listrik. Oke, nih ya. SUV ini juga dilengkapi dengan suspensi depan dan belakang multilink yang telah dioptimalkan. Lagi-lagi berita dari Japan Movie Show. Kawasaki Ninja 7 Hybrid debut pertama di Jepang. Hybrid. Kau Wow. motor nih. Iya, motor hybrid gak cuma Prius doang. Jadi beberapa pekan setelah diluncurkan di Eropa, Kawasaki Ninja 7 Hybrid akhirnya mulai debut di Jepang. Lucu ya, 7 gitu ada. Ninja 7 gitu. Jadi hoki dia. Menurut video mobil yang tadi, Ah. ada gigi 7-nya. Oh, kenapa makanya 7? Oh, dia ada virtual gear. Ya. Oh, gitu. Ya coba. Ya sebenarnya ini sekelas motor sport 500 cc gitu dari kapasitasnya ya. Dan memang awalnya diproyeksikan tuh hanya buat ekspor ke Eropa. Tapi akhirnya diluncurkan di Jepang di JMS dan katanya berhasil menarik perhatian para pemuda penyuka sport bike. Ini duitnya dari mana ya? Pemuda. Pemuda. Ya karena dan ini kayaknya menjadi motorsport pertama dengan teknologi hybrid ya yang Ya. masuk ke jalur produksi. Jadi Mamang, Ah. mesin yang menggunakan mesin twin DOHC 8 katup 451 cc dan juga sudah pendingin udara jadi pakai radiator. Kalau tenaganya itu dia mempunyai tenaga 58 horsepower dan torsinya mencapai 43,6 Nm. Lumayan. Nah, ini masih digabung dengan sistem. Oh, itu mesinnya doang. Baru mesinnya doang. Sekarang? Masih gabung dengan yang sistem listriknya. Dia pakai motor listrik bertenaga 9 kW. Itu setara dengan 12 horsepower dan dia punya torsinya mencapai 36 Nm. Oke lah. Itu juga disambungkan ke baterai lithium ion. Ntar itu kayak motor Matic tuh 125 cc tuh. Iya, 12 HP. Tapi lumayan loh itu. Motor ini tuh juga bisa jalan Kalau nggak ada pakai- bensin. Iya, kalau pakai tenaga listriknya doang. Jadi BIM ya ini nggak full plug-in yang kayak bisa dua-duanya, tapi bisa juga jalan listrik. Kalau masih ada. Kalau masih baterainya. ada. Iya. Kalau dia geber-geber tuh kan wah, Ya, habis juga tuh. habis. Jadi Tapi harusnya kan pelan kalau gitu. hybrid yang kalau lagi geber diutamakan mesinnya aja. Iya, benar. Wah, ini motor lagi nih. Yamaha E-Love. Itu harusnya LOP E-Love, atau iya, E-Love. Elof atau apa? Elop atau E-Love. E-nya elektrik loh. Gitu Iya, langsung. E-Love. Skuter tuh kan, skuter. E-Love ini. Skuter penting yang ramah kaum difabel. Nah, ini buat kaum difabel. Katanya gitu. Di event sana juga tuh di JMS 2023. Semua nih di Semuanya JMS. ya beritanya. Karena ini menarik semua nih di JMS. Iya. Dulu kan Tokyo Motor Show. Iya. Sekarang jadi mobility. Mobility show. Segala yang bergerak. Iya, Ya kan? sampai ya motor, Motor. pesawat ada di booth Honda. Kan semua ada. Nah, di event kemarin juga nih dimeriahkan sejumlah konsep sepeda motor, salah satunya yang ini Yamaha yang mengusung tema Feel Life dengan sederet konsep kendaraan roda 2 yang dipamerkan. Nah, satu modelnya yang membuat banyak pengunjung jadi kepo gitu ya. Nah, ini motor skuter elektrik buatan Yamaha dengan nama Elove. Nah, ini katanya sebagai sebuah konsep desain, Yamaha E-Love ini mengadopsi teknologi Motoroid. Apa tuh? Motoroid apa sih? Nggak ngerti juga. Later. Kalau pada umumnya kan naik motor kan kita mesti seimbang. Iya. Nah kalau kaum difabel kan dia susah kan supaya nyimbanginnya gimana. Ada gyronya Oh, ada. gitu. Berarti gue juga bisa pakai harusnya. Loh, emang nggak bisa naik motor? Pokoknya ini singkatnya ya, si E-Love ini merupakan sebuah ya motor robot humanoid yang dapat berkendara secara mandiri, bisa disuruh-suruh gitu. Ya, kemungkinan bisa seperti itu. Oh, bisa susul juga. Pergi ke pasar sendiri dia. Nggak mungkin. Harus ada orangnya. Tapi mempermudah orangnya gitu. Nah, ya, jadi ntar anaknya yang disuruh udah. Iya, disuruh itu tetap aja ya. Santai gitu, tetap aja. Nah, terus si Yamaha Elove ini diproyeksikan dapat menjadi kendaraan alternatif penunjang mobilitas bagi kaum difabel pengguna kursi roda. Gitu. Soalnya anti jatuh. Anti jatuh, iya. Ya, Hyundai dia membuka charging station Hyundai. baru. Hyundai. Nah, kita orang Indonesia. Hyundai. Nah, jadi Hyundai Motors Indonesia setelah meresmikan
charging station di salah satu gerai kopi Starbucks di Jakarta Selatan. Nah, lokasi EV Fast Charging Station ini ada di Starbucks Adiaksa. Jadi ini adalah bentuk dari komitmen HMID, waduh sosok igis banget ya, untuk membantu mempercepat elektrifikasi industri otomotif di Indonesia. Nah, jadi Hyundai ini memang tidak hanya menjual mobil, dia juga berupaya memperluas ketersediaan stasiun isi ulang baterai di tempat umum. Contohnya ya di pusat perbelanjaan kan. Nah, kembali lagi Hyundai ini telah bekerja sama dengan PT Lipomos Indonesia untuk mendirikan EV charging station di 52 lokasi mall yang dikelola grup usaha Lipo. Jadi langkah ini turut membuka akses yang lebih luas nih bagi para customer terhadap produk kendaraan listrik dan fasilitas pendukungnya. Dan kemudian Hyundai mengklaim akan terus membangun lebih banyak ultra fast charging station hingga tahun 2024. Mantap. Bukan hingga, dari tahun 2024. Udah? Habis sudah. Next. Habis. Wah. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobi, Omobi, Mes Mobi, beserta tanda loncengnya, share juga ke Instagram atau ke yang lainnya. Habis baru Mas. Dan juga jangan lupa mampir-mampir juga ke websitenya motomobinews.co.id. Ih salah. Karena berita-berita yang ada di sini ada juga di sana semua gitu. Terima kasih telah menonton.